قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baru kemarin kita membahas video seorang senator asal Bali, Arya Wedakarna, yang menyinggung masalah jilbab. Dia mengatakan muslimah yang memakai jilbab itu memalukan, ya, karena kelihatan kampungan, kayak orang hutan, kayak orang yang nggak pernah keluar negeri, ya. Dan dia mengatakan yang seperti itu sambil membentak-bentak, ya. Silahkan lihat video yang sebelumnya sudah kita posting, ya. Di sana kita tampilkan video dia yang mengatakan seperti itu. Dan sekarang kaum muslimin sudah muncul video klarifikasinya, ya. Dan dia kayak kucing kecemplung got. Coba kita simak videonya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Namo Buddhaya, Rahayu. Atas masukan dari para tokoh bangsa dan juga para penglingsir di Provinsi Bali, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan video viral yang beredar di masyarakat, bahwa video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh sejumlah media maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kami sampaikan bahwa pada saat itu kami memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai yang hadir dan juga pimpinan Bea Cukai untuk yang pertama, jika memungkinkan, untuk bisa diprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali untuk menjadi staf di bagian terdepan atau frontliner yang menyambut para tamu setelah mendarat pesawat di airport Ngurah Rai. Saya kira hal ini yang sangat wajar. Siapapun dan dimanapun, tetap semangat putra daerah menjadi cita-cita dari semua wakil rakyat. Betul ya, Anda mau mengedepankan putra daerah, putra asli daerah Bali, silahkan. Ya, putra-putri dari Bali silahkan. Anda tidak setuju dengan muslimah yang diletakkan di barisan terdepan, silahkan. Dan itu memang wajar. Tapi cara Anda yang kurang wajar, ya. Cara Anda wajar kalau pakai cara yang sesuai dengan adab dan norma yang berlaku. Nggak ada masalah, ya. Anda mau taruh yang terdepan itu orang-orang seperti apapun yang Anda inginkan, terserah. Itu wilayah Anda, ya. Dan Anda katakan itu video dipotong-potong orang. Anda katakan itu sedang memberikan arahan kepada petugas. Coba, apakah memberi arahan adab dan normanya seperti ini? Coba. Malu kayak orang Bali, kayak orang hutan, kayak orang kampungan aja. Kiranya nggak pernah keluar negeri sebelum Republik Indonesia ini merdeka. Sebelum Indonesia ini ada, leluhur kami sudah lebih dulu keluar negeri. Mutasi itu dua orang itu. Gila, daripada Anda saya mutasi, besok pun saya tanda tangani perpindahan bapak dengan ibu dari kantor ini. Kenapa? Apa agama sampai yang nggak ngajarin? Hah? Apa agama kamu? Hina sekali kamu-kamu ini, ya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Coba kaum muslimin, ya, apa seperti itu yang namanya membriefing, memberikan arahan? Hah? Apa caranya begitu? Adab dan normanya, apa seperti itu? Ya? Pakai mengatakan penutup kepala nggak jelas, memalukan Bali, kayak orang kampungan, kayak orang hutan. Ini bukan Timur Tengah, ya? Itu sudah menghina syariat Islam namanya, sudah menghina syariat jilbab. Apalagi pakai ngancem-ngancem, ngomong pakai nada tinggi, ya. Kalau mau membriefing, memberikan arahan, ya briefing saja, kasih arahan saja. Nggak perlu nyinggung-nyinggung yang namanya pakai jilbab. Dikatakan nggak jelas,
penutup kepala nggak jelas, ya. Mana yang kalian keluarkan selama ini toleransi, ya? Muslimah yang kerja pakai jilbab dipermasalahkan, ya. Mana toleransinya? Coba, ya. Coba kita lanjutkan lagi untuk menyimak video klarifikasinya kaum muslimin. Yang nomor 2, memberikan arahan, termasuk pada saat itu kami meminta kepada salah seorang karyawan atau karyawati yang kebetulan bersuku Bali yang hadir untuk dapat lebih mengedepankan ciri-ciri kebudayaan Bali di dalam proses menyambut selamat datang atau greeting atau pemeriksaan bea cukai. Misalkan kami menyarankan untuk dapat menggunakan bija atau beras suci yang biasanya didapat setelah persembahyangan. Dan maka dari itu kami tidak ada menyebutkan nama agama apapun, nama suku apapun, dan juga kepercayaan apapun, bahwa hal tersebut sudah selaras dengan peraturan Perda Bali nomor 2 tahun 2012, yakni tentang pariwisata Bali yang berlandaskan kebudayaan yang dijiwai oleh agama Hindu. Saudara-saudara, Provinsi Bali sejak tahun 2012 telah memiliki peraturan bahwa siapapun komponen pariwisata yang ada di Bali, termasuk airport, termasuk pelayanan publik, harus mengikuti aturan peraturan daerah yang dimana tegas bahwa pariwisata Bali adalah pariwisata yang dijiwai oleh budaya agama Hindu, yakni Trihitakarana, Tatwam Asi, Sat Ripo, Triwarga, dan Tri Kaya Parisuda. Maka dari itu, saya ingin meluruskan dan juga memberikan wawasan kepada siapapun yang ingin bekerja di Bali, khususnya dari instansi negara, untuk dapat menunjukkan sikap ramah, sikap melayani dan mengayomi terkait dengan kedatangan tamu-tamu yang datang ke Pulau Bali. Maka dari itu, saya menyampaikan klarifikasi, dan juga seandainya jika ada pihak-pihak komponen bangsa Indonesia yang merasa tersinggung dan juga merasa keberatan dengan apa yang kami sampaikan, dari lubuk hati yang paling dalam, saya selaku wakil rakyat Bali di DPD RI memohon maaf dengan tulus. Semoga hal ini dapat terus memacu siapapun instansi negara yang khususnya yang ada di seluruh Republik Indonesia untuk dapat mengedepankan pelayanan prima, ramah tamah sebagai bagian dari budaya leluhur bangsa. Demikian dari kantor DPD RI Provinsi Bali, kami menyampaikan hal ini. Matur sukses. Nah kaum muslimin, Bali itu kan masih bagian dari Indonesia. Jadi nggak bisa Perda mengangkangi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan negara ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Nggak bisa itu dikangkangi oleh Perda. Itu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kalau mau diatur seluruh pelayan publik itu pakai ciri khas agama Hindu, artinya di sana ada pemaksaan. Itu melanggar undang-undang namanya. Mana toleransinya? Mana pengamalan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesianya? Ya, kecuali seluruh petugas pelayan publik itu orang Hindu, baru bisa dibuat seperti itu. Ya, petugasnya itu pakai ciri khas agama Hindu semuanya. Karena apa? Isinya semuanya orang Hindu. Kalau umat Islam punya batasan, ciri khas agama lain tidak boleh diikuti, termasuk Hindu. Ya.
Kalau hanya sekedar ramah tamah, berapa banyak petugas pelayan publik di Indonesia ini yang muslim? Apakah mereka nggak ramah tamah? Ya, kalau bicara agama Hindu ya seuprit orangnya. Masih banyak orang Islam di Indonesia. Pejabatnya saja banyakkan muslim. RI 1, RI 2 dari dulu muslim. Pejabat banyak yang muslim. Dan kalau tadi Anda bicara nggak nyebut nama agama, nggak nyebut suku, ya. Kalau secara spesifik iya nggak nyebut. Tapi ketika mengatakan jilbab itu penutup kepala nggak jelas, ya, itu sudah menyebut identitas agama namanya. Anda menyebut this is not Middle East. Itu sudah menyebut sebuah negara yang identik dengan muslim. Coba kalau kita sebut, ya, itu di Indonesia ada, ya, pulau yang isinya orang nggak jelas, primitif, kampungan, nggak kenal Tuhan. Masa patung disembah? Hah? Orang isdet kok dibakar? Ngiringi mayat pakai nabu-nabu gedumrengan? Sambil joget, sambil nari? Ya, coba. Apa nggak menghina itu namanya? Saya bisa saja mengatakan, saya nggak nyebut agama, nggak nyebut nama daerah, tapi kan arah pembicaraan ini jelas kemana. Ya, jadi hati-hati kalau bicara. Undang-undang negara Republik Indonesia, ya, menjamin penduduknya tanpa terkecuali. Mau penduduk Bali, penduduk Aceh, penduduk Papua, siapapun yang beragama, maka dia bebas menjalankan ibadah mereka, menjalankan agama mereka sesuai dengan agama dan keyakinan mereka. Tanpa harus ada paksaan dan tidak boleh memaksa. Ya, dan harus Anda ketahui, jilbab itu adalah bentuk ibadah, bentuk pengamalan agama Islam bagi wanita muslimah. Seharusnya Arya Wedakarna ini ya jangan dikasih ampun, meskipun klarifikasi minta maaf ya polisikan saja. Ini sudah hate speech namanya. Ya. Ini rasis. Kalau lihat track record dari Arya Wedakarna ini memang orangnya banyak masalah, ya. Memang banyak masalah. Jadi harus diberikan pelajaran. Supaya apa? Supaya kapok. Ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.